Ya, program Q&A parenting, saya baca pertanyaannya, cucu saya belajar suka sambil nonton HP. Hal ini apa benar belajarnya? Hasilnya sekolah masih baik, tercapai 85%. Bagaimana menjelaskan supaya optimal? Oke. Ya, kalau mau anaknya diberikan target ya. Nah, kamu nilainya sekarang 85, rata-rata kamu 8,5, 8, 9, 8,5. Kalau kamu 9 nih nak, gitu ya, HP kamu di-upgrade nanti tahun depan, atau kamu nanti sukanya dia sukanya apa? Kalau sukanya game, kasih batas jatahnya selama ini 2 jam, boleh 3 jam. Ada anak yang suka tabungan, berikan dia tabungan. Ada yang nggak suka tabungan, sukanya makan. Nanti kalau kita kamu nilainya rata-rata 9, kita makan di luar biasanya sebulan sekali, sekarang kita seminggu sekali. Apapun yang menjadi kesukaannya, itulah yang menjadi motivasinya, alat untuk motivasi. Nah, nilainya 85%, bisa nggak ditingkatkan 90% atau 95%? Ya, yang pasti jangan menyontek dan nilainya bagus. Jadi tujuan belajar adalah pinter, tahu, prosesnya, progresnya ada, tidak nyontek, dan nilainya bagus. Nah, selama hasil-hasil yang diharapkan ini tercapai, apapun cara belajarnya, sebenarnya nggak masalah. Kita boleh lebih fleksibel, karena memang ada anak yang multitasking. Kecuali ya, dia liatin YouTube, dia suka dengerin lagu, nilainya jelek, di bawah 8, di bawah 7 apalagi. Apalagi kalau sampai bermasalah, hampir nggak naik kelas, main game melulu, nonton lihat YouTube terus, wah itu saatnya didisiplin. Tapi kalau dia sambil belajar, sambil dengerin lagu, nilainya 9, ya sudah, jangan-jangan dia orang yang punya kecerdasan musik, musical intelligence. Memang tadi kita hanya bahas gaya belajar ya. Gaya belajar ada auditory, visual, kinestetik. Kinestetik ada 2, auditory, visual ada 2. Ya, bahkan auditory juga 2 sebenarnya kan, auditory musical sama auditory yang untuk belajar. Nah, kita nggak singgung mengenai keunikan anak berdasarkan multiple intelligence. Saya rencananya minggu depan, ya. Tapi sekarang saya singgung sedikit. Berdasarkan kecerdasan multiple intelligence, kalau pakai ilmunya Howard Gardner ada 8. Kalau pakai biometrik sidik jari ada 10. Nah, salah satu contohnya misalnya orang punya musical intelligence cukup tinggi dan dia multitasking, ya, dan juga bukannya multitasking tapi multi talent, ya. Multitasking itu bisa 2 hal sekaligus, multi talent tadi talentanya banyak, ya, atau multiple intelligence di mana dari 8 atau 10 kecerdasan, tergantung pakai teori kecerdasan yang mana, ada 2 atau 3 yang menonjol. Nah, anak yang multitasking bisa belajar sambil ngobrol, sambil baca, matanya, telinganya dengerin musik, ya, sambil belajar sebentar-bentar, lihat film, tapi itu lebih susah ya. Kalau dengerin musik kan cuma matanya membaca, telinganya mendengar. Tapi karena dia multitasking, yang dibaca masuk otak, yang didengar masuk hati, gitu ya, nggak masalah. Ya. Jadi kalau anak memang seperti itu nggak masalah. Yang penting nilainya kan bagus, nggak nyontek, gitu ya. Kalau multitasking, multitalent itu misalnya belajar tapi buka 2 layar, gitu ya. YouTube-nya juga, kuliahnya juga. YouTube-nya, filmnya bisa ceritanya lengkap, tapi kuliahnya dia lihat juga full dan nilainya bagus gitu. Kalau nilainya bagus mah ya sudah biarin aja. Kan ngelihat 2 layar itu nggak mengganggu orang lain. Tapi dia nilainya bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau ditingkatkan, tapi kalau dia fokus pada satu kan lebih bagus, ya pasti. Nah, caranya dengan cara dimotivasi. Kalau dia misalnya, tapi dia multitasking, tapi udah ranking 1, mau di mau ditingkatin apa lagi gitu ya, bisa. Nah, anak saya tuh dulu yang nomor 2 itu juga sukanya double layar, yang nomor 3 sukanya sambil ngobrol gitu ya. Dan itu kalau saya paling paham banget, karena saya sendiri, saya yang paling terakhir aja deh waktu saya ngambil doktoral misalnya. Saya S1 IPB, lalu ngambil kalau teologi, waktu kuliah di IPB pun saya juga sebenarnya ngambil extension untuk kuliah teologi. Saya orang yang bisa sambil dengerin kuliah mengenai sejarah gereja, sambil dengerin kuliah sejarah gereja, saya nulis buku parenting, itu saya bisa Bapak Ibu. Saya bisa dengerin ceramah sambil melukis, itu saya lukisannya tetap fokus. Saya orang yang termasuk multi talent, multitasking, karena ada memang dari 10 kecerdasan ada 4 yang melampaui angka 14. Nah, jadi dengan 2 hal sekaligus pun
prestasinya atau hasilnya maksimal. Nah, kalau memang anak seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dengan dua layar yang dia lihat, sambil dengerin musik, kalau dia belajar nilainya jelek, ya udah jangan. Ya jangan. Tapi kalau dia misalnya dengan seperti itu, ranking 1 juga tuh nilainya rata-rata 9,5 gitu. Nah, mungkin didorong apa lagi? Udah di kelas udah paling pinter. Mungkin didorong lagi kayak anak saya dulu. Kalau kamu ranking 1 di sekolahan, belum tentu ranking 1 di kota ini. Kalau kamu bisa nomor 1 di kota ini, indikatornya apa? Nanti kamu maju ASEAN Scholarship, se-Jakarta ini akan ada 50-60 orang pandai, cuma diambil 3. Kamu harus masuk yang 3 itu. Karena kalau kamu nggak dapat beasiswa, kamu nggak bisa sekolah ke luar negeri. Satu-satunya cara sekolah ke luar negeri, kalau kamu dapat beasiswa. Anak-anak saya tak komporin begitu, nomor 1, nomor 2 pengen gitu ya. Ya dia kejar yang terbaik. Kalau bisa 10.00 gitu ya. Bahkan dulu waktu sampai di Singapura dapat beasiswa. Anak saya nomor 2 tuh pengen ke MIT Amerika, yang mahalnya minta ampun. Dan saya bilang, kalau kamu di Singapura 4 tahun bisa straight A, 10 pelajaran 9-nya A, kamu dapat beasiswa ke MIT Amerika atau ke Boston. Mau sekolah manapun di muka bumi ini yang terbaik, kamu beasiswa. Dan dia kejar itu, gitu ya. Dan dia kejar itu tetap masih sambil kuliah sambil main game. Tapi bagi saya target ya, targetnya dia ranking, dia pinter, dia siswa ya sudah. Jadi mungkin kita bisa lebih fleksibel kalau memang hasilnya bagus. Tapi jangan fleksibel kalau gara-gara main game, gara-gara suka lihat YouTube, nontonin YouTube melulu, liatin lagu melulu, liatin film melulu, lalu nilainya jelek. Udah saatnya untuk tegas. Ya, bahkan kalau perlu dikasih jamnya game, jamnya gadget, hanya 2 jam maksimum 1 hari atau 1 jam, bahkan mungkin malah Senin Jumat nggak boleh, hanya boleh Sabtu Minggu gitu ya. Tapi kalau dia prestasinya bagus, nggak masalah ya. Anak zaman sekarang memang berbeda sama zaman kita dulu. Ya, jangan dibandingin anak dengan bapak ibu ya. Nah, belajar itu ya yang lama gitu. Mama ini kalau belajar dulu 2 jam, ya nilainya 6 gitu kan. Anak belajar setengah jam, nilainya 7, 8. Loh, ya Pak, anak saya tuh belajar loh Pak, setengah jam, nilainya 8. Saya pikir kalau belajarnya 2 jam gitu kan nanti 9, bukan. Kalau belajar 2 jam nilainya 6, karena stres. Jadi anak punya cara dan gaya belajar. Makanya jadi tolak ukur orang belajar itu ngerti apa tidak, pinter apa tidak, tahu apa tidak tanpa nyontek gitu ya. Nah, kalau sudah pinter paling dinaikkan aja targetnya. Soal cara dia belajarnya kasih aja kebebasan. Terserah nak, kamu mau belajar di rumah temen, mau belajar sambil nonton YouTube, yang penting pokoknya Papa minta kamu terbaik aja gitu ya. Segini, segini, segini. Kasih target, naikkan dikit-dikit targetnya ya. Jangan langsung dikasih yang terlalu tinggi. Jangan nanti dia akan punya, kalau targetnya itu naikin sedikit, sedikit, sedikit. Mungkin saya cerita soal anak saya nomor 2. Anak saya nomor 2 itu pernah hampir nggak naik kelas, bahkan sebenarnya nggak naik kelas, tapi naik kelas bersyarat karena game addictive. Nah, saya tidak larang main gamenya, tapi gamenya saya jadikan motivasi. Nah, misalnya waktu dia kelas 1 SD naik kelas 2 naik kelas 3, atau di kelas 2 semester 2, saya lupa yang persisnya, tapi saya bilang begini, Ben, kalau kamu bisa 15 besar, Ben, ya, kamu main gamenya boleh sehari 2 jam. Nanti tahun depan kamu 12 besar, ya, nanti komputer di-upgrade, tapi sekarang 15 besar dulu, bisa nggak? Gitu ya. Jadilah, bisa Pak. Bagus gitu ya. Kenapa anak saya tak kasih target 15 besar, dia yakin bisa. Karena satu kelas 17 anak, gitu kan. Kemarin dia ranking 17. Hampir nggak naik kelas, nomor 17. Lalu sekarang dikasih target 15 besar. Jadi itu target yang achievable. Jangan anaknya ranking 17 dikasih target 5 besar ya. Nanti anak, Pak, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, Pak. Tapi itu mustahil bukan bagiku. Karena aku bukan Tuhan, aku anakmu, sadar, Ma, aku anakmu bukan Tuhan, jadi mustahil bagiku. Jadi anak harus dikasih target yang achievable, ya, supaya nanti bergairah untuk mencapainya dan dia punya pengalaman bisa berhasil 15 besar, gitu ya, 12 besar, 10 besar, gitu ya. Singkat cerita, anak saya dari mulai 17 bukan 17 besar, orang satu kelas 17 anak, ya, dari hampir nggak naik kelas menjadi ranking 1 dalam 6 tahun. Nggak cepat juga, pelan-pelan, tapi naik terus gitu dengan target-target. Jadi kita bisa menggunakan target bagi anak-anak yang multi talent, multitasking.
Kalau dia nggak punya target, ya buat apa belajar lebih lagi? Nilai aku udah 9, udah bagus gitu kan. Di kelas udah paling bagus, ya maka kasih target lagi yang lebih tinggi lagi.